Sekolah Menengah Agama Katolik SMAK Santo Mikael Solor sudah 9 tahun menjejakkan tapaknya di Pulau Berbadan Batu atau Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Flotim, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, sejak resmi berdiri pada tahun 2015 silam. Sejak saat itu, lembaga pendidikan keagamaan bagi warga Solor ini telah menghasilkan sekian banyak output dan sederet prestasi, baik akademik maupun non-akademik, di tingkat kabupaten hingga provinsi. Kini, pada usia yang menginjak 1 dekade, Taman Persemaian Kaum Seminaris Awam itu berbenah menjadi sekolah negeri. Selama ini, SMAK Santo Mikael Solor berada di bawah naungan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Yapersuktim. Perjuangan menjadi sekolah negeri itu menjadi semakin tampak dengan kehadiran tim visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Ditjen Bimas Katolik di sekolah itu selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 26 April tahun 2024. Kehadiran tim visitasi adalah untuk memastikan adanya kesesuaian antara dokumen usulan penegerian dengan bukti atau fakta yang ada di lapangan. Perjuangan menuju penegerian lembaga pendidikan sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, tepatnya dimulai pada tanggal 19 Februari tahun 2020. Tim yang ditugaskan khusus oleh Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat, Dirjen Bimas Katolik, Kementerian Agama, Kemenak, RI selama 4 hari terhitung sejak Rabu Sabtu, 23 tanggal 26 April tahun 2024, berkantor di Sekolah Menengah Agama Katolik SMAK Santo Mikael Solor di Kabupaten Flores Timur, Flotim, NTT. Tim verifikasi Kemenak bertugas sementara di Solor dalam misi proses peningkatan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri SMAK Santo Mikael Solor. Tim diketuai Kepala Sub Direktoral Pendidikan Dasar Dirjen Bimas Katolik, Barnabas Ola Baba, SAK didampingi 4 staf khusus di Dirjen Bimas Katolik yakni Arnoldus Jansen Deku, SE, MAK sebagai analisis pengelolaan keuangan Abban ahli muda pada bagian keuangan Kemenak, Albertus Nugroho Budi Pranoto, SI.Com sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada Subdit Pendidikan Menengah Dirjen Pendidikan Katolik Kemenak, Dea Oktarini, SE sebagai analisis mutu pendidikan pada Subdit Pendidikan Menengah Dirjen Pendidikan Katolik Kemenak, dan Melki Pangaribun, SPD sebagai analisis pengembang peserta didik pada Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Subdit Pendidikan Menengah Kemenak RI. Rombongan visitasi disambut secara adat di pintu masuk Pelabuhan Laut Pamakayo oleh pengurus SMAK Santo Mikael Solor bersama sivitas sekolah tersebut, Pastor Paroki Pamakayo, RD Robertus Lagamanu, Camat Solor Barat, Camat Solor Selatan, Camat Solor Timur, tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Pamakayo dan Desa Lewonama, dan sejumlah kepala desa di Pulau Solor. Rombongan setelah beristirahat sesaat di pendodo Pastoran Pamakayo kemudian berkendaraan roda 4 dan roda 2 menuju lokasi SMAK Santo Mikael di Nurak sekitar 1,5 km arah barat Pastoran. Tim Kemenak ketika memasuki kompleks SMAK Santo Mikael, di Gapura masuk disambut tarian kebesaran Lama Holot, gedung, tarian kemenangan perang, oleh kelompok penari siswa sekolah tersebut dan paduan suara lagu Lama Holot oleh para guru. Tim disambut masuk oleh PLT, Kepala SMAK Santo Mikael, Basilius Saryama Sogen, Sfil, L, Bapak Rumah yang juga Ketua Tim Pejuang Penegerian Sekolah RD. Emmanuel Stefanus Bugahurin yang akrab disapa Romo Boni, kini sudah sebulan mutasi tugas sebagai Kepala SMAK Fransiskus Asisi Larantuka. Seusai beristirahat sejenak sembari menikmati snack dilanjutkan agenda tatap muka tim dengan para undangan. Romo Boni selaku Bapak Rumah dan tim penanggung jawab penegerian SMAK Santo Mikael dalam sambutan singkatnya menyampaikan terima kasih atas kedatangan tim visitasi Kemenak RI Provinsi NTT, sampaikan selamat datang untuk salurkan, lihat dari dekat kondisi sekolah. Proses sedang berjalan untuk penegerian sekolah ini, katanya. Yosef menyatakan, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Untuk itu kita sama-sama membangun pendidikan di tanah air. Salah satunya SMAK Solor sebagai sekolah yang bergaya Katolik. Karena itu lanjutnya, Kemenak Vlotim terus mendukung lahirnya sekolah-sekolah agama Katolik di Vlotim. Kemenak Vlotim terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penegerian 3 SMAK di Vlotim, salah satunya SMAK Santo Mikael Solor yang tengah berproses. Saya berharap tim visitasi Kemenakri yang datang hari ini wujudkan harapan masyarakat. Uskup Larantuka yang diwakili Vikjen Romo Gabriel Unto da Silva dalam peneguhannya menyampaikan terima kasih atas kedatangan tim visitasi penegerian SMAK Santo Mikael Solor. Saya secara pribadi bersukacita untuk hari ini. Terima kasih bahwa hari ini bisa terwujud proses verifikasi sehingga semakin mendekat penegerian SMAK Solor. Sejarah mencatat misi Solor dan bahasa Solor. Proses berkas usulan penegerian ke Kemenak sudah berjalan. Ada tertulis, ada faktanya. Hari ini tim hadir lihat dari dekat kondisi sekolahnya. Antara regulasi tertulis dan fakta lapangan harus kita sinkronkan. Ini menjadi dasar negeri. Kita semua berharap cepat penegerian, tandas penuh harapan Vikjen Gabi da Silva.